Pernah nggak sih kalian ngerasain sering kali merasa gelisah, sering merasakan kemarahan, sering merasakan kesedihan, sampai-sampai kalian lupa untuk merasakan suatu kebahagiaan? Nah, sesuai dengan judul, saya akan melakukan book review kepada buku yang pas banget untuk kalian yang sering merasakan kesedihan, kesengsaraan, dan sebagainya sampai melupakan sebuah kebahagiaan. Nah, judulnya itu adalah Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Bahagia. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Saya membeli buku ini kira-kira dari bulan September lalu. Saya membeli buku ini karena saya merasa kalau diri saya sedang membutuhkan buku ini. Karena saat itu saya sering merasakan kegelisahan dan kesedihan. Dan saya sering berpikir, kenapa sih saya ini nggak pernah bahagia? Dan lalu saya melihat judul buku ini dan tertarik untuk membacanya. Buku ini ditulis oleh Santika EBCH yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 17 Februari. Setelah tamat Madrasah Aliyah, beliau sempat bekerja di beberapa perusahaan sebelum akhirnya melanjutkan studinya di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Santika tertarik pada dunia literasi sejak mendapatkan kesempatan berlatih dan belajar menulis artikel di beberapa blog. Pernah ikut pelatihan dan seminar penulisan saat masih menjadi mahasiswa, serta bergabung dalam komunitas blogger nasional. Di dalam buku ini, sang penulis mencoba untuk membantu kita semua dalam meraih sebuah kebahagiaan, berangkat dari sebuah catatan-catatan kecil yang tercecer dalam kehidupannya, serta melalui perenungan pribadi dalam memaknai sebuah kebahagiaan. Sebelum kita tahu cara untuk meraih sebuah kebahagiaan, sang penulis ingin memberitahukan bahwa kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah kebahagiaan itu bisa berupa apa saja, tergantung bagaimana cara kita memandang sebuah kebahagiaan. Mau itu dari sebuah benda ataupun dari seseorang. Ada seseorang yang bahagia hanya dengan keadaan fisiknya yang alhamdulillahnya sehat. Dia memiliki tubuh yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Lalu ada juga seseorang yang perlu memiliki harta benda yang mewah sebelum ia merasakan kebahagiaan. Sang penulis juga ingin memberitahukan kepada kita semua pentingnya ikhlas dan bersyukur untuk meraih sebuah kebahagiaan. Mengapa? Ditulis di halaman ke-79 bahwa penyebab terganggu bahkan kehilangnya sebuah kebahagiaan itu kebanyakannya disebabkan oleh kekurangannya ikhlas atau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nasib dan segalanya itu telah diatur oleh Yang Maha Kuasa, kita juga harus menghindari diri kita dari rasa iri hati. Karena iri hati merupakan sebuah perbuatan yang sangat buruk bagi hati kita dan akan menjauhkan kita dari sebuah kebahagiaan. Sang penulis juga memberitahu kita cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu salah satunya adalah menghadapi hidup dengan sebuah kebijaksanaan, yaitu dengan cara tidak memusingkan masalah yang kecil sampai melupakan kesehatan kita. Terkadang kita selalu memikirkan semua masalah itu, bahkan kita sampai lupa kalau itu hanyalah masalah kecil, tapi kita membesar-besarkannya, seakan-akan masalah itu tidak bisa diselesaikan. Kita juga harus berhenti sering mengeluh dan juga memperbaiki pikiran kita yang selalu berpikir negatif pada nasib kita. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Lalu, yang tak kalah penting, sang penulis juga mengingatkan kita untuk mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain atau mempedulikan orang lain. Mengapa? Ya, bagaimana kalau kita ingin meraih kebahagiaan kalau diri sendiri saja kita tidak bisa memahaminya? Dengan mencintai diri sendiri, hidup kita akan lebih mudah dan lebih enjoy ke depannya. Selain dengan pikiran kita yang akan menjadi lebih positif, dengan mencintai diri sendiri, badan kita juga akan lebih sehat dari sebelumnya. Kesimpulan dari buku yang saya telah baca ini adalah kebahagiaan adalah aspek yang paling diinginkan dan juga paling penting bagi manusia. Dan sebelum meraihnya, kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Juga menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu diri kita. Juga mulailah untuk selalu ikhlas dan bersyukur dengan keadaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan begitu, pandangan kita pada kebahagiaan akan berubah dan kita akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian book review yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.